Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohmatin dengan NIM 18061110270 dari kelas 4B3 Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu tentang perilaku organisasi. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Jadi perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Joy Kelly. Joy Kelly mengatakan perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, menurut Adam Indrawijaya, mengatakan yaitu perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasaan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Sedangkan untuk faktor internal yaitu yang pertama ada budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua yaitu gaya manajemen. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang dimiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Yang ketiga ada organisasi informal, yaitu garis-garis dalam bagan organisasi menunjukkan hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Dan yang keempat yang terakhir yaitu persepsi dan komunikasi. Para manajer harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasaan yaitu faktor-faktor yang tujuannya terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Nomor 5, jelaskan pengertian sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal yaitu faktor-faktor informal yang memiliki pengaruh besar pada efektivitas sistem pengendalian manajemen. Nomor 6, jelaskan pengertian sistem pengendalian informal. Sistem pengendalian informal merupakan pengendalian tidak langsung. Hal ini berarti pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi. Nomor 7, jelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan dari controller. Controller adalah suatu bagian yang mempunyai peranan dan tugas untuk membantu pimpinan dalam mengelola dan menyampaikan informasi berupa data ekonomi, khususnya data-data keuangan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengendalian intern yang baik dan terarah serta memberikan nasihat kepada manajemen di bidang pelaporan, perencanaan, dan pengendalian perusahaan. Controller memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Fungsi yang kedua yaitu menyiapkan pertanyaan keuangan dan laporan keuangan, termasuk pengambilan pajak kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu menyiapkan dan menganalisis laporan kerja, menginterpretasikan laporan-laporan itu untuk para manajer, menganalisis program dan proposal-proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan serta mengkonsolidasikan ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Fungsi yang keempat yaitu melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas terhadap pencurian dan kecurangan serta menjalankan audit operasional. Fungsi yang kelima yaitu mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali. Tujuan dari controller yaitu ada 5. Yang pertama, memberi jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, bisa didasarkan atas kebijakan dan pemerintah.
Yang kedua, melakukan koordinasi atas proses pelaksanaan pengawasan yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan. Tujuan yang ketiga yaitu melakukan tindak pencegahan perilaku, pemborosan, dan penyelewengan saat menjalankan suatu kebijakan atau perintah. Yang keempat, memberikan menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang kelima, membangun serta melakukan pembinaan terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemimpin organisasi dalam hal bisa diartikan pemerintah. Nomor 8, jelaskan keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis. Keuntungannya yaitu yang pertama, sebagai tempat latihan untuk menjadi general management dan keputusan dihasilkan lebih baik. Seorang manajer unit bisnis dituntut untuk bisa menunjukkan semangat kewirausahaan yang sama seperti yang dipunyai oleh CEO dari sebuah perusahaan tersendiri. Yang kedua, oleh karena unit bisnis, maka para manajer unit bisnis biasanya membuat keputusan-keputusan produksi dan pemasaran secara lebih masuk akal daripada yang diputuskan oleh kantor pusat, dan unit bisnis ini pun bisa memberikan reaksi terhadap ancaman-ancaman atau peluang baru secara cepat. Nomor 7, jelaskan fungsi dari pengendalian. Fungsi yang pertama yaitu merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian dan sistem informasi. Yang kedua, menyiapkan pertanyaan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyusun dan menganalisis laporan kinerja dan membantu manajer. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi. Dan yang kelima, mengembangkan personal dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan manajemen. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.